Bismillah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita akan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, mulai sejak dari kita lahir sampai kita remaja, sampai kita tua, tak luput-luput kita diberikan Allah nikmat. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat harta, pangkat dan segala jabatan. Itu seharusnya kita syukuri dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena jikalau kita hitung-hitung nikmat yang telah berikan Allah kepada kita, maka kita tak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Jikalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsyuha, maka engkau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, salah satu nikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita adalah nikmat mata. Mata ini mempunyai nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Mata ini bisa berkedip tanpa kita sadari. Ketika kita berada di perjalanan, saat itu pula ada debu hendak masuk ke mata kita. Tanpa kita sadari, mata kita telah berkedip dengan sendirinya. Masya Allah wa tabarakallah. Sehingga bagaimana? Mata kita tidak jadi kemasukan debu. Nikmat itu sangat luar biasa. Maka daripada itu, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita sama-sama mengetahui, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya jika kita mensyukur nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah rezeki untuk kita. Namun sebaliknya, apabila kita kufur akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka kata Allah, ingat azabku sangatlah pedih. Maka daripada itu, sebelum kita merasakan pedihnya azab Allah, marilah kita sama-sama mensyukur nikmat Allah yang tiada tara ini. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan sering-seringnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita meniru, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita telah sama-sama mengetahui, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah di mana saja berada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat, bahkan juga sering kita menyelenggarakan proses penyelenggaraan jenazah. Apakah mayat tersebut orang tua kita, ibu kita, guru kita, ustaz kita, adik kita, kakak kita, ataupun tetangga kita, kita pernah menyelenggarakan proses jenazah tersebut. Mulai dari mentalkinkan, kita berusaha agar si mayat bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Karena kita juga sama-sama mengetahui, apabila seorang meninggal dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk dalam surga. Setelah itu, kita juga menyelenggarakan jenazah tersebut dengan proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, bahkan sampai menguburkan. Pada saat itu kita melihat betapa sedihnya ahli waris, betapa sangat terpukulnya ahli waris telah ditinggal oleh orang yang disayang mereka tadi. Paling kita melihat sesedih-sedihnya ahli waris apabila tinggalkan almarhum atau almarhumah, itu paling lama 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan. Bahkan ada yang hanya 1 minggu saja. Ketika itu kita melihat
Si ahli waris tak sanggup untuk tertawa, makan pun tak bisa. Setelah bulan berlarut, maka si ahli waris sudah mulai bisa tertawa kembali. Sudah bisa melaksanakan aktivitas mereka kembali. Bahkan bisa-bisa ada yang melupakan jenazah yang telah dikubur tadi. Maka timbullah pertanyaan pada diri kita masing-masing. Bagaimanakah jenazah tadi? Bagaimanakah si mayat yang telah kita kubur tadi? Apakah si mayat tadi dalam keadaan bahagia? Ataupun dalam keadaan sengsara menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala, yakni azab kubur? Tak ada yang bisa kita mengetahui. Sedekat-dekatnya suami dengan istri, sedekat-dekatnya istri dengan suami, tak akan bisa mengetahui bagaimana keadaan jenazah dalam kuburan tadi. Hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat itu tergantung bagaimana kita melaksanakan kehidupan kita di atas dunia ini. Kalau kita selama di dunia ini mengerjakan amal ibadah ikhlas karena Allah, maka insya Allah akhirat kita akan baik. Maka kita akan selamat dari siksa kubur maupun akhirat nanti. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyah. Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, maka mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat di atas dunia ini. Kalau seandainya kita selama ini tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau membayarkan zakat, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, maka otomatis kita akan termasuk orang-orang yang zalim di atas dunia maupun zalim di akhirat nanti. Karena kita di atas dunia ini diciptakan oleh Allah tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita lupakan akhirat dikarenakan mengejar dunia. Kita mengerjakan kebahagiaan di dunia sehingga kita melupakan kebahagiaan akhirat. Ingat, kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hiduplah engkau di atas dunia ini seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Dan hiduplah engkau di atas dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan aktivitas dunia, maka marilah kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, maka daripada itu kita pun harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah tersebut. Janganlah kita beribadah tergesa-gesa. Aku siap sholat nih harus pergi ke sana nih. Aku siap sholat nih harus mencari uang nih. Kalau aku lambat sholatnya, terlambat pula aku mencari uang. Itu namanya kita tergesa-gesa dalam beribadah kepada Allah. Seharusnya apabila rezeki kita sudah lancar, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita tak punya rezeki, kita menjauh daripada Allah. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena kita hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita di atas dunia ini, bukan berarti kita dapat jaminan hidup di dunia ini akan selama-lamanya. Tetapi kita hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Ibaratkan orang pergi merantau seorang pulau. Di rantau mereka berusaha untuk mendapatkan harta. Kenapa? Karena dia akan pulang ke kampungnya. Karena dia akan membawakan harta untuk ke sana keluarganya. Untuk apa lama-lama merantau kalau tak ada uang pulang? Nah, seperti itu pula lah kita hendaknya. Untuk apa kita hidup di dunia lama-lama? Tapi kehidupan kita hanyalah sia-sia. Tak ada bekal yang akan kita bawa untuk menuju akhirat kelak. Padahal kebahagiaan kita di akhirat kelak tergantung hidup kita di atas dunia saat sekarang ini. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah engkau suka hatimu atas dunia ini. Tapi ingat, kita akan menjadi bangkai. Kita akan menjadi santapan cacing tanah. Kita akan hancur lebur. Maka daripada itu, sebelum nafas kita berakhir, sebelum kita meninggal dunia, marilah kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Janganlah kita malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.
Maka daripada itu, marilah kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena saat sekarang ini banyak sekali godaan kita dalam kehidupan di atas dunia ini. Maka daripada itu yang sangat penting dalam kehidupan sekarang ini adalah iman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidup di dunia hanyalah sementara hidup di akhirat kekal selama-lamanya, dan kebahagiaan di akhirat kelak tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Jadi kalau kita hidup di atas dunia ini banyak melaksanakan amal ibadah kepada Allah, sering sholat, zakat, berbuat baik, maka insya Allah kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik pula di akhirat nanti. Namun apabila kita hidup di atas dunia ini zalim binafsih, zalim akan diri kita sendiri maupun kepada orang lain, kufur akan nikmat Allah, ingat kita juga akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kembalilah kita kepada Allah. Jangan kita terlena hanya mencari harta dan dunia sehingga kita lupa akhirat yang kekal untuk kita tempati. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kapanpun dan di mana saja. Karena keimanan saat sekarang ini banyak diuji, banyak ujiannya. Maka orang-orang yang selamat adalah orang yang berhasil dalam melalui ujian-ujian tersebut. Maka dia tetap beriman kepada Allah, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika dia kaya, ketika dia banyak harta, dia tetap beribadah kepada Allah. Ketika dia bangkrut, ketika dia terpuruk, tapi dia tetap mengingat Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang insya Allah akan selamat hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua. Barakallahu fikum. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.